bimbang di saat ku tersesat, tak sadari gelapnya jalanku. Semua tak menentu di dalam hidup ini, hanya Yesus terang dan jalanku. Kini telah ku sadari jalan yang ku lalui, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kini telah ku sadari jalan yang ku lalui, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Halo saudara-saudaraku, mari kita awali ibadah kita dengan berdoa bersama. Ya Tuhan, ya Allah kami rindu untuk belajar lagi firman-Mu, biar kiranya kami diberkati, kami akan mendapatkan kekuatan lewat firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, pelajaran pada saat ini berjudul Hidup di Tepi Jurang Masalah Keuangan. Ayat tema, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Penjelasannya, lebih mudah menjadi korban yang mati daripada yang hidup. Setidaknya setelah mati, penderitaan itu berakhir. Tetapi sebagai korban hidup, penderitaan itu terus berlanjut. Nah, begitulah yang terjadi pada para pendiri Adventisme. Nah, Bates, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, memiliki cukup banyak kekayaan. Namun, setelah memberikan segalanya, kecuali rumahnya untuk gerakan Millerisme, maka ia menghabiskan sisa hidupnya di ambang jurang kemiskinan. Dan ia tidak sendiri. Bulan April 1848, ada lagi James White pernah menulis tentang dirinya dan Ellen bahwa semua yang kami miliki hanyalah pakaian, perlengkapan tidur, dan perabotan rumah tangga, yang semuanya kami bawa dalam bagasi berukuran 3 kaki. Dan itu pun hanya setengah penuh. Kami tidak mempunyai hal lain untuk dilakukan selain melayani Tuhan dan pergi ke tempat yang jalannya dibukakan oleh Tuhan.
Tetapi untuk melakukan perjalanan pada masa itu tidak selalu mudah, terutama jika tidak memiliki uang. Misalnya Bates di tahun 1849 yang merasa sangat berkewajiban untuk mengabarkan Injil di Vermont. Karena tidak mempunyai uang, maka ia memutuskan untuk berjalan kaki dari Massachusetts Selatan. Tentu saja Bates bukan satu-satunya orang yang merasa berkewajiban terkait perjalanan misi. Sarah, kakak dari Ellen White, juga terdorong untuk membantu Bates, sehingga ia meminta majikannya membayar uang gajinya di depan. Ia hanya seorang gadis upahan yang dibayar $1,25 per minggu. Untungnya perjalanan itu membuatkan hasil. James White menulis bahwa Bates mengalami masa sulit, tetapi Tuhan menyertainya dan memberikan banyak kebaikan. Ia menobatkan banyak orang untuk menerima sabat sebelum meninggalkan mereka. Bagi kita yang hidup di masa yang lebih modern dan segalanya telah menjadi lebih mudah, sulit untuk memahami tantangan yang dialami orang Advent mula-mula dalam melaksanakan misi mereka. James White kemudian berkomentar bahwa sedikit yang mengajarkan kebenaran dengan berjalan kaki, masuk gerbong kelas 2, atau di dek kapal uap karena kekurangan sarana. Istrinya menulis bahwa perjalanan seperti itu membuat mereka terpapar pada asap tembakau, selain sumpah serapah dan percakapan vulgar dari awak kapal dan sebagian besar penumpang yang lebih rendah. Pada malam hari, mereka sering tidur di lantai, di peti kargo, atau di karung gandum dengan koper mereka sebagai bantal dan mantel sebagai penutup. Di musim dingin mereka berjalan di dek untuk menghangatkan diri. Dan kita membayangkan ya, bila sekarang kita mengalami kesulitan, seakan-akan kita telah menjalani hidup penuh pengorbanan. Pikirkan lagi, sebagian besar dari kita tidak memiliki gambaran sedikit pun tentang pengorbanan yang diperlukan untuk mendirikan gereja kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami melihat pengalaman dari pionir-pionir gereja. Hidup di tepi jurang masalah keuangan. Walaupun dalam keadaan sulit, mereka tetap bersemangat untuk bekerja melayani Tuhan. Biar kiranya semangat yang sama juga menjadi bagian kami. Dan diberkatilah semua umat-umat-Mu yang sudah beribadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin.